banyak lainnya. Betul. Ya, karena mungkin salah, kita minta petunjuk, cuma jangan ini. Kalau bilang hutan kehutanan, ya. Video Aibtu, Purnawirawan, Ismail Bolong di sebuah lokasi Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, diduga lahan tambang batu bara ilegal viral di jagat maya. Dalam video berdurasi 2 menit 40 detik terlihat petugas Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi, KPHP, Santan juga berada di lokasi. Terdengar dalam percakapan video, Ismail Bolong berbicara dengan salah satu petugas. Dalam pembicaraan Ismail Bolong menyebut memberi makan orang banyak dan tanah yang dilakukan kegiatan pertambangan memiliki surat serta membayar fee. Petugas KPHP Santan menyebut hanya menjalankan tugas. Tetapi Ismail Bolong kekeuh lantaran memiliki izin berupa penggarapan lahan sesuai kawasan budidaya kehutanan, KBK. Bahkan Ismail Bolong juga mengatakan sudah berkoordinasi, namun tidak dijelaskan dalam video siapa yang dia maksud atau dengan siapa dia berkoordinasi. Dalam video, kendaraan double kabin juga terlihat jelas bertuliskan KPHP Santan, pengamat hukum Herdiansyah Hamzah, dan penggiat Pusat Studi Anti Korupsi, saksi. Fakultas Hukum Universitas Mula Warman ini mengatakan bahwa video yang memperlihatkan aksi Ismail Bolong tersebut juga didapatnya. Dia menanggapi, adanya video tersebut seolah menjawab pertanyaan tidak ada keterlibatan Ismail Bolong dalam aktivitas tambang batu bara ilegal seperti yang disampaikan pihak Polda Kaltim. Pernyataan Direktur Reskrimsus Polda Kaltim, terlalu prematur. Ibarat asap mendahului api, Ismail Bolong belum pernah dipanggil dan diperiksa, tapi sudah menyimpulkan, tegas Castro. Sapaan pria berkacamata ini, Rabu, 9 November 2022. Ini juga memberi kesan kalau kepolisian sendiri seolah ingin melindungi anggotanya, kendati pun disebut sudah mengundurkan diri. Imbuhnya, menurut Castro, mestinya, kepolisian profesional jika masih ingin mendapatkan kepercayaan publik. Viralnya video Ismail Bolong untuk kedua kalinya ini malah membuat publik mendapat persepsi lain. Proses hukum Ismail Bolong dan kejar pihak-pihak yang turut menikmati hasil kejahatan tambang ilegal ini. Apalagi belakangan beredar video yang bersangkutan di lokasi tambang ilegal yang disebut-sebut. Video itu secara langsung membantah pernyataan Polda, jelas Castro. Guna meraih kepercayaan publik dan tidak ada tendensius dari pihak manapun, Castro ingin tidak lagi ada alasan bagi pihak kepolisian untuk tidak segera melakukan proses hukum terhadap Ismail Bolong. Serta mengungkap keterlibatan internal aparat dalam kejahatan tambang ilegal, tukasnya. Sementara itu, tanggapan juga datang dari juru bicara Koalisi Masyarakat Kaltim Buyung Marajo. Dia tak ingin kejadian seperti ini terulang di tubuh kepolisian, dan menyampaikan agar pimpinan Polda Kaltim serta Mabes Polri segera bergerak mengusut tuntas aktor tambang ilegal di Kaltim. Sudah ini saatnya Polda Kaltim dan Mabes Polri berbenah, jangan ada Ismail Bolong lainnya. Tegasnya, Buyung juga mendesak agar cepat tindak para pelaku tambang ilegal. Dan jika ada yang terbukti melibatkan anggota kepolisian Kaltim harusnya diumumkan ke publik supaya ada efek jera dan pelajaran kepada anggota lainnya supaya tidak ikut-ikutan bisnis haram tambang ilegal. Hal ini juga membuat masyarakat pelaku usaha tambang ilegal bahwasannya backing-membacking dari aparatur hukum juga tidak kebal hukum. Secara terpisah, media ini juga mencoba mengkonfirmasi terkait video yang diduga penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal oleh petugas KPHP Santan. Kepala UPTD KPHP Santan Muhammad Rifa Yovani yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler dan pesan singkat. Juga belum membalas terkait video yang diduga diambil pada tahun 2019 silam ini. Secara terpisah, media ini juga mencoba mengkonfirmasi terkait video yang diduga penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal oleh petugas KPHP Santan. Kepala UPTD KPHP Santan Muhammad Rifa Yovani yang dikonfirmasi melalui sambungan telepon seluler dan pesan singkat. Juga belum membalas terkait video yang diduga diambil pada tahun 2019 silam ini. Banyak lainnya. Betul. Ya, karena mungkin salah, kita minta petunjuk, cuma jangan ini. Kalau bilang hutan kehutanan, ya,
Kalau kita ke hutan ini, kalau pernah nanam ya apa ini kita bayar fee. Ini punya Jilandang ya, ada suratnya di KBK katanya cuma punya surat. Ya, Ya artinya itu kalau bicara itu ya, Pak Haji kita itu lebih, tutup lah. maaf Pak Haji, Pak Haji lebih ngerti dari aturan daripada saya. Pak. Iya artinya itu Aturan jangan lebih ngerti Pak Haji. Ya. jadi artinya itu kalau saya disalah menafkahi orang banyak nggak inilah, cuma jangan inilah, jangan apa namanya itu fleksibel lah. Ya, kita juga menjalankan tugas Pak Haji. Jalan perintah siapa perintahnya? Siapa yang perintah? Pimpinan saya Pak Haji. Siapa pimpinannya? Pak Rudi Pak. Ya, Pak Rudi ngomong sekarang. Kalau perintah itu ya jalankan, ini punya masyarakat loh. Ini ada suratnya semua yang punya tanah ini. Kalau KBK ya pasti gak ada surat seharusnya. Kenapa kecepatan bukti surat? Gitu aja kita ini ya. Kalau punya hutan seharusnya nanamin. Kalau nanamin ya punya kehutanan nanamin seharusnya. Ini kan bicara gampang-gampang aja, fleksibel aja lah. Kalau nggak punya hutan, kenapa harus larang? Kan begitu. Kalau ini simpel-simpel aja ya. Oh, panggil karena masyarakat sini ya. Ada capek. Saya ini sudah capek. Ini merugikan orang nih, masyarakat ini. Sebentar aja Pak Haji, kita sebentar sampai 1 jam juga tadi ini. Baru kami juga datang Pak Haji. Enggak, saya ini sudah koordinasi. Kalau bilang ngadu, saya ini tidak bilang maling, ya. Aku tuh capek. Cuma jangan main-main lah. Kalau punya hutan tanam lah. Kalau kita tanam kita hajar, berarti saya salah, ya. Kok begitu? Kalau bicara aturan. Capek kita ini. Nah, saya orang masyarakat ini, saya ini kalau apa koordinir aja di sini itu apa namanya itu kita punya lahan, berarti ada punya bukannya kehutanan kalau gitu.